wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Herianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Video kali ini saya dan rekan saya, Ibu Okta, sebagai guru mata pelajaran fisika di SMK Negeri 1 Lempuing. Assalamualaikum Bu Oktalia. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Bu Okta, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara atau percakapan praobservasi. Adapun tujuan kegiatan praobservasi ini adalah persiapan awal sebelum kegiatan supervisi pembelajaran, sehingga Ibu Okta dapat lebih siap dan percaya diri. Misi nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Bisa kita mulai? Ya, baik Pak. Baik. Ibu Okta, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai melalui pendekatan scientific learning dan model pembelajaran project based learning, yang diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti seperti apa, Bu? Berdasarkan modul yang saya buat, Pak, tujuan pembelajaran yang akan saya capai yakni menggunakan pendekatan scientific learning dan model pembelajaran project based learning, yaitu yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis contoh gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempraktekkan contoh gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa, saya akan membantu proses pembelajaran secara efektif serta dengan menggunakan asesmen yang baik dan memberikan umpan balik atau refleksi proses pembelajaran terhadap siswa. Oke. Seperti itu Bu ya. Strategi ya Bu ya. Ya, betul. Model dan metode pembelajaran. Ibu Okta menggunakan strategi pembelajaran saintifik ya, model PJBL ya, dan metode ceramah serta diskusi dan tanya jawab serta presentasi ya. Kemudian Bu, media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti seperti apa Bu? Media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama itu adalah LKPD, KPD Bu ya. PowerPoint, dan nanti anak-anak menyiapkan alat dan bahan untuk project. Kami akan membuat sebuah project yang berhubungan dengan gerak lurus dan gerak lurus berubah peraturan. Oke. Jadi anak itu dibuat seperti membuat project gitu ya. Ya. Buat project berdasarkan LKPD Bu ya. Serta ada video PowerPoint untuk membantu dia juga. Dan tadi untuk pengembangan anak itu bawa alat ya. Jadi dipersiapkan alat juga, jadi praktek langsung ya Bu ya. Ya. Oke. Kemudian Bu, di kelas mana dan jam pelajaran keberapa? Di kelas 10 TKJ 1 Pak ya, jam pertama sampai jam ketiga
Oke, pembelajarannya Ibu akan laksanakan di kelas 10 TKJ 1 dan di jam pelajaran jam pertama jam 1 sampai jam 3, benar Iya, Ibu ya? betul Pak. Baik, Bu Okta, jadi nanti pada saat hari Selasa depan kita bertemu Bu Okta di kelas 10 TKJ 1 jam ke 1 sampai jam ke 3. Saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Ya. Pada kegiatan supervisi nanti saya akan melihat dan mencatat hal apa yang akan terjadi di dalam kelas. Baik, Pak. Kemudian Ibu, setelah kegiatan supervisi pembelajaran, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi, ya Bu ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Siap. Baik Bu, sebelum kita akhiri di sesi ini, di sesi percakapan pra observasi ini, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya menjadi lebih paham dan siap dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat dan akan saya laksanakan nanti, sehingga nanti saya dapat melaksanakan pembelajaran tersebut dengan baik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Ibu Okta dan atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di hari Selasa depan ya Bu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Akhiri Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra observasi yang kami lakukan. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah, apa kabar anak-anak? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita nanti, Ibu ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas siapkan. Baik, untuk kawan-kawan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Desi, Destia, Zahra, Busmara, Aduh. Putri Tripaksari, semua ada ya? Siap, Bu. Baik, anak-anak. Hari ini kita mata pelajaran fisika ya. Jadi semua yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran fisika silakan disimpan di lacinya ya. Jadi yang di atas meja hanya buku-buku yang berhubungan dengan fisika. Oke, sudah siap? Siap belajar? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, minggu lalu kita sudah belajar tentang getaran dan gelombang ya. Getaran dan gelombang. Materi minggu ini kita bab 2 yaitu gerak lurus beraturan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada sebuah video kita tonton bersama ya. Siap, Bu. Nah. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Nanti kita
simpulkan apa yang kita bisa pelajari dari video tersebut ya. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hingga lebih serius. Ada yang tahu apa itu gerak? Berpindah tempat. Oke, bagus. Selain apa lagi? Beraktivitas. Ada lagi yang lain? Bermain. Yang lain? Ada lagi? Berlari. Ya. Jadi berpindah tempat, bermain, berlari, berjalan. Intinya gerak itu adalah perpindahan ya, perpindahan posisi. Nah, yang mau kita pelajari saat ini adalah gerak lurus beraturan. Apa itu gerak? Ini ada ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu membedakan antara jarak dan perpindahan. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data dan grafik gerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis besaran fisik pada gerak dengan kecepatan konstan. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan gerak lurus beraturan melalui eksperimen dan diskusi. Ya, jadi apa sih gerak lurus beraturan itu? Pengertian gerak, jarak, dan perpindahan. Ada video lagi. Nah, jadi dari sambil kalian Halo teman-teman, welcome to pentingnya bisa kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Liburan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km, karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km.
sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 kilometer. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak akan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, dari video tersebut, apa yang kita bisa ketahui? Apa itu gerak? Perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Oke, perubahan kedudukan suatu benda. Ya, dari titik awal ke titik akhir. Selain gerak, ada yang namanya jarak dan perpindahan. Apa beda jarak dan perpindahan? Kalau jarak, ya. Kalau jarak itu panjang lintasannya, panjang jalan yang kita tempuh dari awal sampai akhir. Kalau perpindahan, kalau perpindahan perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Misal, seseorang pergi berjalan ke lurus beraturan. Nah, dari video tersebut, apa yang kita bisa ketahui? Apa itu gerak? Perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Oke, perubahan kedudukan suatu benda. Ya, dari titik awal ke titik akhir. Selain gerak, ada yang namanya jarak dan perpindahan. Apa beda jarak dan perpindahan? Kalau jarak, ya. Kalau jarak itu panjang lintasannya, panjang jalan yang kita tempuh dari awal sampai akhir. Kalau perpindahan, kalau perpindahan perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Misal, seseorang pergi berjalan ke atas. Sekarang silahkan bagi kelompok kalian masing-masing, satu kelompok 5 orang. Ibu kasih waktu 5 menit. Yuk, carilah teman kalian masing-masing. Nah, ibu bagi LKPD satu-satu, ya bu. Tujuh peserta dulu. Sudah, bagi kelompoknya masing-masing, silakan keluarkan alat yang minggu lalu ibu suruh bawa. Silakan. Ya bu. Mana? Ambil. Di mana alat minggu lalu? Alatnya apa? Minggu lalu suruh bawa apa? Penggaris, kereta, ya, stopwatchnya sudah ada masing-masing? Sudah. Sekarang silakan kalian rakit. BLB tadi apa? Gerak lurus. Oke, berarti yang dirakit
treknya? Yang lurus. Yang tidak lurus tidak bisa dirakit ya. Sudah? Kalau sudah dibuka LK yang sudah. Belum. Kalau sudah, dilihat treknya dilihat. Treknya mana? Berapa itu Bu? Bu, coba buka LKPD-nya. LKPD yang pertama itu berapa senti mintanya? LKPD yang pertama. Tabel, bisa tabel. Untuk tabel yang pertama, silakan kalian ukur dengan panjang lintasan 30 kilometer, 30 cm. Nah, 30 cm. Dua trek aja. Ya, sip. Sudah? Sudah. Mana? Ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang tiga trek. Nah. Ya, 3 trek sudah. Kalau sudah, sekarang silakan kalian ukur dari sini. Ini beda silakan kalian ukur pada lintasan terus ya. Pada lintasan yang pertama, berapa detik dia sampai ke sini? Ya, sampai di titik air. Mulai, silakan sebanyak 3 kali. Ya, itu nggak? 30 cm. Mulai, tangan 3 kali perhitungan ya. Pakai HP aja. Ini dia. Tapi mau coba. Ini percobaan pertama ya. Percobaan pertama 30 kilo, 30 cm. 30 60 100 ya. Coba. Percobaan pertama 30 60 100. Ayo cabai. Ayo, 1, 2, 3. Coba, please. 1,22 detik di sini. Nah, percobaan yang pertama 1,22. Oke, udah. Lanjut, percobaan yang kedua. 1, 2, 3. Diulang, di restart. 2, 3. 1,28. Oke, yang ketiga. Ya, 9, anaknya cepat kuwi. 9,8.
Kali. Sudah rata-rata. Jadi Dia bayang itu kalau nyebut rata-rata nih. Ditambahkan semua dibagi 3. Ya, coba. Detik 60 dibagi dikali 88. ya dibagi tiga Beda. dibagi tiga beneran lagi mau semuanya di buku bagi tiga 1 detik 80 bagi 3 80 bagi 3 900 bener 88 ya? Iya 44 1 detik 44 1 detik Sudah? Hasilnya 1,26 tulis. Satu kamu. Oh, dibagi 3 ya sudah ya. 1,26. Di sini. 1,26 ya, wes. Kalau sudah sekarang ke percobaan sudah yang 30 cm sekarang lintasannya ditambah jadi 60 cm. tambah 3 lagi Bu. Yo, tambah 3 lagi. 3 lagi Tambah 3 lagi. Tambah 3. Ini jumlahnya. 2, 3, 4, 5, 6. Yo. Tuh. Yuk, yang kedua, percobaan kedua. Bagaimana emang dulu? Iya, kecepatannya 1, Oh, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Ini kan masih yang Berapa nih? 30. Nah, ini lah, 5 aja ya. Yo, 5 aja jauh. Dari hitung. 1. ini pakai bayar ini. Siapa yang hitung? Bukunya di sini. Udah. Setelahnya. Ini dulu. Ini dulu. Ini. Maksudnya beda. Ya ada. Nah, Iya kan? Ini satu. Iya wes. Siap. 2, 3. Belum kok. Ulang. Pas 1:45. Kurang ulang. Ulang. Alarm. Maju. 1, 2, 3. 168. Mundur. Stop. Lagi. ini apa? Kan sudah. Itu mesinnya begini. Terus ditutup. 2, 3 kak. Sampai aman. Oh, bisa deh sih masuk. Ayo boleh. Lalu. Posisikan ini di sini. Sampai sini aku selesai sini. Tambah lagi. Selesai kita selesai di sini. Yo. Yo, orang berarti saya sudah sampai di sini. Ya iya dong, sampai di sini yo baru kok. Di sini dari sini. Berarti satu negara ya. Ya kan ini. Jadi tapi saya pas kok berhenti di keluar sudah saya berhentikan. Ditambah semuanya ditambahkan dibagi 3. 23 ya oke.
Sudah ngerti hasilnya? Dulu lihat. Hasil dulu. Ada di mana nih kamu? Skor skor kata-katanya skor 1,5 skor. Cari kecepatan dari rumusnya ini. V sama dengan S per T. Ini yang pertama ya. S-nya, jaraknya 0,3. Jaraknya 0,3 dibagi waktunya dari sama dengan 1. 0,3 bagi 1. Tetap. Ya, lanjutkan yang lainnya. V meter kuadrat. Lanjutkan. Yang kedua, yang ketiga. Ya. Sudah. Kata-kata ini yang terakhir 1 meter semuanya pakai semua trek semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami dari kelompok 1. Jarak antara dari 0,3 meter. Waktu 1,5. Nomor 2 1,04 skor. Nomor 3 1,00 skor. Rata-rata 1 skor. Nomor 3 0,6 meter. Jarak lintasan 60 cm. Nomor 1 1,56. Nomor 2 1,4. Nomor 3 1,54. Rata-rata 1,5 skor. Nomor 5 1 meter 1 meter 2,42. Nomor 2 2,9. 2,63. Rata-rata 2,5 skor. Beberapa besar kecepatan mobil tersebut tertuliskan berdasarkan caranya. Kecepatan sama dengan skor per T sama dengan 0,3 bagi 1 sama dengan 0,3 meter skor. Nomor 2 sama dengan S. Nah ini ya. Berdasarkan pertimbangan waktu pada soal menentukan Tidak masih itu. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, dari materi kita hari ini GLB ya. Ada yang dapat menyimpulkan apa itu gerak lurus beraturan. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu gerak lurus beraturan? Gerak Ya, Desi?
Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Oke ya, jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Ada lagi yang bisa jawab? Oke Niko. Kecepatan gerak lurus beraturan selalu tepat percepatan gerak lurus beraturan sama dengan 0. Oke ya, jadi gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap dan percepatannya sama dengan 0 ya. Jadi paham materi GLB hari ini? Paham. Tanya sekali lagi, contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Bersepeda. Bersepeda. Ada lagi? Lari. Oke ya, baiklah. LKPD yang sudah kalian kerjakan silakan dikumpul ke depan. Ya, LKPD-nya kumpulkan lah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desta Herianto pada percakapan pasca observasi. Saya Desta Herianto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan di sini saya bersama rekan saya Ibu Oktaliana sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan jalannya proses yang di kelas yang telah dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi dan refleksi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Pak. Kita masuk pertanyaan pertama Ibu ya. Iya Pak. Bagaimana Ibu ketika terkait berjalannya proses observasi kelas yang telah berlangsung? Awalnya saya merasa grogi Pak, karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya. Baru pertama kali observasi, tapi syukur alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Oke. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan Bu, area mana pengembangan yang sudah Ibu capai pada kegiatan pembelajaran di kelas? Kemudian tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut Ibu? Area pengembangan yang sudah saya capai, saya sudah dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman
dan kondusif. Kemudian proses pembelajaran sudah berjalan secara efektif serta kegiatan asesmen yang sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk beberapa tahapan yang saya lakukan secara runtut, mulai dari pendahuluan, inti, dan baik Bu, jadi area pengembangan yang sudah Ibu capai mulai dari menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang kondusif, efektif, Bu. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu capai mulai dari menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, kondusif, efektif, serta ada asesmen, baik itu sesuai dengan tujuan, serta kemudian juga tahap pembelajaran yang dilaksanakan sudah secara runtut ya Bu ya. Saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. ya Pak. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya yang sudah saya lakukan pada proses pembelajaran di kelas, saya sudah melihat upaya Ibu Okta untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Selain itu, murid juga sudah terlibat langsung, sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Ibu Okta sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang runtut sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat. Baik Pak, terima kasih atas hasil pengamatannya. Sama-sama Bu. Menurut Bu Okta sendiri, area pengembangan yang sudah Ibu capai tadi apakah memiliki kendala atau kekurangan yang sudah saat melaksanakannya? Untuk kendala yang saya hadapi terutama dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif karena masih ada beberapa siswa yang sulit sekali untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Beberapa siswa cenderung pasif. Selain itu ada kendala penggunaan media pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi ada kendala ya Bu ya, menciptakan pembelajaran yang efektif dan menggunakan media pembelajaran. Menurut Ibu Okta, mengapa hal itu terjadi Bu? Karena siswa itu belum terbiasa menggunakan model pembelajaran yang digunakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, apa perencanaan yang Ibu lakukan ke depannya Bu? Saya akan lebih sering menggunakan strategi pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. Selain itu saya juga akan merancang media pembelajaran yang lebih sederhana sesuai dengan sarana yang ada. Jadi ke depan Ibu akan lebih sering menggunakan strategi pembelajaran yang menuntut keaktifan murid serta media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Benar Ibu? Ya betul Pak. Nah itu realisasinya kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini Ibu? Rencananya akan saya lakukan pada awal semester depan Pak, karena mengingat ini adalah semester akhir, jadi saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya dan lebih menyiapkan media pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, jadi rencana ini akan Ibu realisasikan mulai semester depan ya Bu ya. Mengingat ini sudah akhir semester, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik serta dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid ya. Mohon dukungannya Pak. Baik Bu, kita sama-sama saling support ya Pak.
Saya sudah tidak sabar untuk mendengar kabar baik dari Ibu Okta untuk menciptakan hasil dari rencana aksi yang telah dibuat. Terima kasih Bu Okta atas waktunya serta jawabannya yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat segera terrealisasi. Baik. Sampai jumpa kembali Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.